Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, warahmatullahi wabarakatuh. ya, makasih ya udah pada hadir. Ya, jadi karena kita malam kan nggak bisa ya, jadi kita walaupun singkat, kita ini ya sharing ya sekarang ya. Sebentar ya, Ibu buka dulu. Gimana kabarnya semua sehat? Oh, ada yang mau bergabung. Alhamdulillah. Alhamdulillah Semoga sehat sehat Bu. semua ya. Pada nunggu buka puasa. Sama ibu juga. Ya Iya, Godin Bu. sama ibu mau Ibu dibuka. maaf izin, Sahrul lagi menuju di jalan pulang kerja. Oh iya, nggak apa-apa. Yang penting mah ada di situ. Nanti kan direkam juga ya. Ntar Ya ya. Ibu baik, terima kasih Kita Ibu. masuk ke materi. Bohong Ibu Sarul mah ke Padang Bu. Ya ini kita pelan-pelan aja ya. Apa sih? Yang penting mah masuk ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat sore semuanya, semoga sehat-sehat. Jadi kita sekarang akan membahas tentang modulasi digital. Kemarin kita modulasi analog ya. Udah pada bikin belum tugasnya? Yang kemarin Eh, Oktab pakai belum sih Oktab Bu, online baru bisa ya? Bisa dong. Kalau masih bisa nggak belajar bisa sih Bu. nanti di grup bilang ya. Nanti ibu terangin lagi kalau nggak bisa. Jadi buka Oktab online, udah itu masukin programnya, tapi harus login dulu ya. Kalau nggak login nanti nggak bisa ya. Jadi kita ke modulasi digital itu ya. Jadi kemarin kan kita sistem analog ya, jadi sistem digital ya. Jadi sistem digital ini sistem yang sekarang dipakai untuk apa yang kita gunakan ya, seperti komputer, wifi, laptop, HP ya, semuanya, hampir semuanya. TV juga digital, pakai digital ya. Kenapa dipakai digital? Karena digital ini banyak keunggulannya ya. Jadi karena digital itu, jadi semua sistem itu jadi kayak sekarang ya. Kalau analog itu punya keterbatasan ya kemarin ya. Jadi kalau analog itu kan sinusoidal gitu ya, continuous. Kalau ini sistem yang menggunakan sinyal diskrit ya, terpisah-terpisah untuk merepresentasikan informasi. Dalam komunikasi digital, data ditransmisikan dalam bentuk biner, yaitu 0 dan 1. Jadi 0 itu mati, 1 hidup ya. Sistem ini memiliki beberapa keunggulan dibandingkan sistem analog ya. Jadi keandalan tahan terhadap noise, karena sinyal digital lebih mudah diperbaiki jika terjadi gangguan ya. Jadi kalau analog itu kalau udah ada noise susah ya. Kalau digital itu masih bisa diperbaiki. Terus kalau efisiensi, data dapat dikompresi dan diolah dengan lebih efisien ya. Terus kemudahan pengolahan, dapat dimanipulasi menggunakan algoritma matematika dan perangkat lunak ya. Nah, modulasi digital seperti ini ya. Jadi beda dengan yang kemarin ya. Ini dari 1010 ya. Di sini ada ASK, FSK, PSK. Di sini komponen utama dari sistem komunikasi digital. Misalnya transmitter atau pengirim, yaitu mengubah data menjadi sinyal digital untuk transmisi atau dikirimkan ya. Jadi pengirim, contoh modulator sama encoder ya. Modulator itu seperti modem misalnya, jadi ada modulator terus demodulator gitu ya. Terus channel atau saluran ya, channel atau saluran, yaitu di mana dia kenapa Hera? Ibu maaf layarnya kayaknya nggak bergerak ya Oh, Bu. nggak Mungkin bergerak ya. teman-teman yang lain juga sama nggak? Oh, nggak bergerak. Kenapa ya? Coba-coba Iya, sebentar. Oh, ininya ya kayaknya harus dipindahin. iya. Yang lain juga Maaf sama ya. nggak?
presentasikan hal lain. Nah, ini ya. Masih nggak Sekarang bergerak, aku masih di editing. Nah, ini. Nah, ini Nah, sekarang udah Bu, udah ada. ya, maklum pengen cepat-cepat buka ya. Nah, di sini channel atau saluran. Misalnya media transmisi seperti kabel atau udara. Ya, jadi media transmisi itu nah Rido Gilang Rasaja ya. Jadi dia ada kabel dan nirkabel. Kalau kabel itu seperti saat optik, kabel tembaga atau kabel UTP, kabel apa. Kalau udara itu seperti microwave gitu ya, atau nirkabel ya. Jadi dia bisa merambat lewat udara atau bukan udara ya, kabel atau nirkabel. Nih kabel tembaga, saat optik atau gelombang radio. Receiver atau penerima menerima sinyal digital dan mengembalikan ke bentuk aslinya. Contohnya demodulator atau decoder. Jadi ini yang mengirim, terus ini yang menerima. Jadi dikembalikan lagi ke aslinya. Mana ya ini teh? Bentar. Nah, di sini kosong. Di sini rumus dasar ya. Jadi kita yang simpel-simpel aja ya di sini. Tapi nanti kalau kalian seseorang mau bergabung, Abi Hamid Asyauki ya. Jadi kalian bebas ya, materi dari mana aja. Cuma dari sini Ibu kasih dasar-dasarnya ya. Karena sekarang rumus dan buku begitu luas ya. Nah, di sini ada namanya bitrate ya. Laju bit, jumlah bit yang ditransmisikan per detik. Bitrate sama dengan waktu transmisi jumlah bit. Terus ada baud rate, laju simbol, jumlah simbol yang ditransmisikan per detik. Baud rate, waktu transmisi kali jumlah simbol ya. Contoh soal, sebuah sistem komunikasi mentransmisikan 10.000 bit dalam waktu 5 detik. Berapa laju bitnya? Jawaban, bitrate sama dengan jumlah bit dibagi waktu transmisi ya. Jadi 10.000 bit dibagi 5, jadi sama dengan 2.000 bit per sekon ya, laju bitnya 2.000 bit per sekon. Terus soal 2, sebuah sistem komunikasi memiliki baud rate sebesar 1000 baud dan setiap simbol mewakili 4 bit. Berapa laju bitnya? Jawabnya, bitrate sama dengan baud rate dikali jumlah bit per simbol, sama dengan 1000 dikali 4 sama dengan 4000 bit per sekon ya. Jadi 4000 bps. Terus pengolahan sinyal digital ya. Apa itu pengolahan sinyal digital? Jadi ini pengolahan sinyal digital melibatkan manipulasi sinyal digital untuk meningkatkan kualitas transmisi, mengurangi noise, atau memanfaatkan data ya. Jadi kalau ada kata apa itu pengolahan sinyal digital, jadi manipulasi sinyal digital tapi untuk yang lebih baik gitu ya. Proses ini sangat penting untuk memastikan bahwa data yang dikirimkan tetap akurat dan dapat dipahami oleh penerima ya. Nah, ini kelebihannya digital dibanding analog, bisa diolah gitu ya. Langkah-langkah pengolahan sinyal digital. Sampling, mengambil sampel dari sinyal analog pada interval waktu tertentu. Teori sampling Nyquist, frekuensi sampling harus minimal 2 kali frekuensi tertinggi sinyal analog. Jadi Fs lebih besar dari 2 Fm. Fs frekuensi sampling, Fm itu frekuensi maksimum sinyal analog. Jika frekuensi sampling terlalu rendah, maka akan terjadi fenomena aliasing, yaitu distorsi sinyal yang membuat data tidak dapat direkonstruksi dengan benar ya. Jadi frekuensi sampling tidak boleh terlalu rendah ya. Ini ya. Nah, Ferdiansa bergabung cina ya. Nah, udah itu kuantisasi ya. Mengkonversi nilai kontinu hasil sampling menjadi nilai diskrit.
Jumlah level kuantisasi L bergantung pada jumlah bit, L sama dengan 2N ya. Contoh, jika digunakan 8 bit, maka jumlah level kuantisasi adalah 2 pangkat 8 ya, sama dengan 256 ya, jadi gitu ya. Terus udah itu halaman 8 ya. Penjelasan kuantisasi adalah seseorang pengen bergabung. Angga Trigel ya. Ya. Kita lanjut lagi. Jadi ini proses menetapkan nilai diskrit untuk setiap sampel. Semakin banyak bit digunakan, semakin tinggi resolusi kuantisasi, sehingga sinyal digital lebih mirip dengan sinyal analog aslinya. Pengkodean mengkonversi nilai diskrit menjadi representasi biner. Setiap nilai diskrit dikonversi menjadi bilangan biner yang sesuai. Contoh, jika ada 4 level kuantisasi, maka setiap level dapat direpresentasikan dengan 2 bit ya, jadi 00, 01, 10, 11 ya. Masih ingat ya sistem digital ya. Nah, ini ada contoh soal. Soal 1, sebuah sinyal analog memiliki frekuensi maksimum 4 kHz. Oh iya, Ferdiansa hadir. Siap. Ya, berapa frekuensi sampling minimum yang diperlukan? Jawab. Fs lebih besar sama dengan 2 FM, sama dengan 2 kali 4 kHz, sama dengan 8 kHz. Frekuensi sampling minimum adalah 8 kHz. Soal 2, jika digunakan 10 bit untuk kuantisasi, berapa jumlah level kuantisasinya? Nah, jawabannya L sama dengan 2 pangkat N, sama dengan 2 pangkat 10 ya. Ini bukan 210 ya, harusnya ini pangkat, pangkatnya gimana ya, kalau di PowerPoint mah bingung ya, maaf ya. Jadi 1024 jumlah level, jadi ini diginiin pangkat ya, 1024. Soal 3, sebuah sinyal analog memiliki frekuensi maksimum 10 kHz. Jika frekuensi sampling 30 kHz, apakah sinyal tersebut dapat direkonstruksi tanpa aliasing? Jawab, menurut teorema Nyquist, Fs lebih besar sama dengan 2 FM. Ya, jadi 30 kHz lebih besar sama dengan 2 kali 10 ya. Bentar, ada lagi yang mau bergabung. Denis ya. Jadi di sini 30 kHz lebih besar dari 20. Jadi karena 30 kHz lebih besar dari 20 kHz, maka sinyal tersebut dapat rekonstruksi tanpa aliasing ya. Nah, sekarang ini masih ada 17 halaman ya. Halaman seseorang ingin bergabung. Devi Faisal ya. Nah, jadi ada apa itu modulasi digital, tadi udah ya. Jenis modulasi digital ada ASK, amplitudo pembawa berubah sesuai dengan data biner ya. Rumus ST sama dengan AC M dalam kurung T kali cos 2 pi F CT. AC amplitudo pembawa, MT data biner 0 data 1, FC frekuensi pembawa ya. Terus penjelasan pada ASK, amplitudo sinyal pembawa berubah sesuai dengan data biner. Misalnya 1 dapat direpresentasikan dengan amplitudo tinggi, sedangkan 0 direpresentasikan dengan amplitudo rendah. Terus ada FSK atau frekuensi shift keying. Frekuensi pembawa berubah sesuai dengan data biner. Rumus ST sama dengan AC cos 2pi F1T ya. A cos 2pi F2T jika MT sama dengan 1, jika MT sama dengan 0. Penjelasan pada FSK, frekuensi sinyal pembawa berubah sesuai dengan data biner. Misalnya 1 dapat direpresentasikan dengan frekuensi tinggi, sedangkan 0 direpresentasikan dengan frekuensi rendah ya.
Terus ada PSK, possessive keying. Fase membawa berubah sesuai dengan data biner. Rumusnya ini, ST sama dengan AC cos dalam kurung 2 pi F CT ditambah sudut ini ya. Nah ini sudut perubahan fase ya. Bacanya teh apa ya? Apa ya? Nah ini 0 atau 180 derajat. Penjelasan pada PSK, fase sinyal pembawa berubah sesuai dengan data biner. Misalnya 1 dapat direpresentasikan dengan fase 0 derajat, sedangkan 0 direpresentasikan dengan fase 180 derajat ya. Nah, di sini ada lagi QAM, Quadrature Amplitude Modulation. Menggabungkan amplitudo dan fase ya untuk meningkatkan efisiensi transmisi. QAM adalah kombinasi ASK dan PSK sehingga dapat mengirim lebih banyak data dalam satu waktu. Terus demodulasi, proses kebalikan dari modulasi, yaitu mengembalikan sinyal termodulasi ke bentuk aslinya. Proses ini dilakukan oleh receiver atau penerima untuk mendapatkan data biner yang dikirimkan. Nah, ini demodulasi seperti ini ya. Ini modulator ya, ini transmisi yang mengirim, ini channel, ini penerima, ini demodulator ya. Jadi kebalikan dari modulasi untuk merecover message sinyal ya, atau demodulasi pada sisi penerima. Nah, kemudian contoh soal. Soal 1, sebuah sistem komunikasi menggunakan ASK dengan amplitudo pembawa 5 port. Jika data biner adalah 101, gambarkan sinyal termodulasi ya. Jadi ini kalian gambar ya. Untuk 1 amplitudo 5 volt, untuk 0 amplitudonya 0 ya. Gambar sinyal akan menunjukkan pola amplitudo yang sesuai dengan urutan 101 ya. Soal 2, sebuah sistem komunikasi menggunakan FSK dengan frekuensi tinggi F1 10 kHz dan frekuensi rendah F2 5 kHz ya. Gambarkan sinyal termodulasi untuk data biner 1100. Nah, untuk 1 frekuensi 10 kHz, untuk 0 frekuensi 5 kHz ya. Gambar sinyal akan menunjukkan 2 frekuensi untuk 1 dan 0. Nah, soal 3, nah ini PSK fase 0 derajat untuk 1 dan fase 180 derajat untuk 0 ya. Gambarkan sinyal termodulasi untuk data biner 1010. Ya, jadi untuk 1 fasenya 0, untuk 0 fasenya 180 derajat ya. Gambar sinyal akan menunjukkan perubahan fase sesuai dengan urutan 1010 ya. Nah, terus udah itu, nah ringkasan rumus penting ya, tadi rumus yang udah kita pelajari ya. Jadi ini rumus-rumus yang ada ya. Latihan tambahan, nah ini kalian bisa kerjakan. Terus ada lagi soal-soal ya dari itu apa yang soal tugas ya, kalian bisa cari jawabannya dari mana aja ya. Nanti sebutkan sumbernya ya. Emang itu agak banyak ya, tapi itu bisa jadi soal untuk case ya, base case. Jadi untuk nanti UTS gitu ya. Jadi bisa ngambil dari situ ya. Ini teh baru juga sebentar ya. Gimana tugas pada bisa enggak yang kemarin? Tugas FM AM apa bisa pakai oktav? Kedengaran enggak suaranya? Halo? Bisa enggak? Nah, ini kan ya, misalnya gini, oktav online ya.
kita buka oktaponline.net ya. Kita buka di sini ya kan gini ya. Terus kita di sini menu di sini, ibu mah udah sign in ya, kalian masuk sign in lewat itu ya, lewat apa namanya, Google ya. Terus kita tulis di sini ya, misalnya ambil dari ChatGPT atau dari AI lainnya ya. AI kan banyak ya. Nah misalnya mana ChatGPT ya, inilah ChatGPT misalnya ya. Nah konsensus ChatGPT misalnya, kan ada ya programnya ya di situ ya, program Oktab untuk AM FM ya. Nah nanti kan keluar ya. Nah ini keluar. Nah ibu bukanya di itu ya, namanya di tuh ya, share-nya beda lagi ya. Jadi harus rajin nge-share ini mah ya, harus rajin nge-share. Nah kelihatan. Nah ya kan dapat kayak gini ya. Nah kalian copy paste nih, salin ya, disalin, terus kalian ke online lagi nih, ke Oktab, terus kita pindahin lagi, Maaf Bu, share screen-nya masih di ChatGPT Bu. ya. Iya ini nih dipindahin ya, kan ada di sini ya, ininya Oktabnya ada, terus kita copy paste mana layarnya, mananya Oktabnya. Bu, berarti itu harus login dulu Bu ya? Gimana? Harus punya akun dulu atau Akunnya gimana dari Bu itu? Google Meet aja, Google Mail, Gmail, dari Google, loginnya dari Google aja. Sebentar ya, kemana ya ininya ya, tadi gambarnya, ininya tinggal di copy pastein aja, bentar, udah itu nanti keluar. Kemana ya, oh ini mah satu lagi kali ya, Oktabnya mana ya. Ya pokoknya gitu, di copy paste terus di run, nah keluar, nanti kalian tinggal analisa ya. Mana Oktabnya ya tadi ya. Wah hang nih, masa bisa hang, bentar ya, ibu cari dulu. Oh ini nih Oktab online ya. Nah tadi kan udah di copy paste, terus kita paste di sini ya, tuh ya, terus kita enter aja ya, tuh dia jadi jalan sendiri. Nah di sini ya perintahnya. Nah kalian tinggal aja screenshot ya, nanti tinggal di ini AM FM ya, terus ini sinyal pesan, nanti tinggal lihat di ChatGPT kan keterangannya gimana
ya. Kan ada ya di sini. Sebentar. Di sini ada ininya apa teh namanya? Bentar ya, Ibu pindahin lagi. Nah, sebentar pindahin ke nah, pindahin ke ChatGPT lagi ya. Kan di sini ada ya ininya keterangannya ada ya. Subplot 1 sinyal pesan, subplot 2 sinyal AM, subplot 3 sinyal FM ya. Ya jadi aduh kok nggak bisa ini ya. Gitu wenya pokok namanya ribetnya dua layar tata. Ya tapi paham kan ya? Ya, Iya, ya. Bu. Mungkin gitu aja ya. Ada yang mau ditanyain nggak? Mau pada buka puasa? Maaf Bu, nanti ada presensi gak? Gimana? Di presensi gak? Gimana? Maaf Bu, di presensi gak? Ini di presentasi. Maaf Bu, maksudnya di absen gak gitu Bu? Oh absen, iya absen, iya. Yuk absen. Nah kita ke absen, ya. Sebenarnya kelasnya malam tapi dah gimana? Absen. Iya, Om Hendy terawih Iya soalnya. bener, makanya daripada Bu. nggak ini ya, daripada kita nggak ketemu. Ini absen ada di video conference ya. Abi ada ya? Abi Hamid Sauki. Sebentar layarnya Ibu pindahin lagi. Harus pindahin layar ya. Aduh bener harus pindahin layar. Ini Abi ada, Alia ada nggak? Hadir, Bu, hadir. Ada. Ada. Sebentar. Hadir Bu, ada Bu. Ada, Bu. Sebentar ya. Mana ininya ya? Adlinya mana? Sok bararingung. Alia ada. Angga ada ya tadi ya? Ada Bu, hadir Bu. Arya ada, Arya. Hadir, Bu, hadir. Ada. Denis ada. Dimas ada. Itu. Patah ada ya, Patah? Hadir Bu. Hadir. Paujan? Hadir, Bu, hadir. Hadir. Ferdi? Hadir Bu, lagi di jalan. Oh iya. Bu, maaf, Bu. Dimas hadir. Oh iya. Fendi. Kok nggak bisa hadir? Oh hadir. Hera ada ya. Paling cantik ya. Ada Jadi Bu. tadi Ibu lihat ada. Kurnia Dwi Cahya. Hadir Bu. Tadi Dimas ada enggak? Ada, Bu. Oh, Ada, Bu, hadir. Kurnia ada. Pada Hadir, datang Bu. semua ya. Lucky, Topik. Bu, Ferdi hadir, Bu. Oh, Ferdi ada. Ferdiansyah. Mana Ferdi? Kalau Lucky ada nggak? Lucky nggak ada. Muhammad Lagi impact. ada. Muhammad Imam Paujani. Hadir, Bu. Muhammad Repi Faisal. Hadir, Bu. Hebat ya. Muhammad Bagas Reynaldi. Oh tadi Ridho Gilang Prasaja Ibu lihat. Tripan ada ya. Muhammad Rizky juga ada. Muhammad Bagas Reynaldi ada. Wih banyak ya. Waridin ada nggak? Oh, Hadir, ada. Bu. Wahab ada.
Nggak tahu. Rizky ada tadi ya, Rizky Arisandi. Hadir Ibu. Sahrul Ada Bu masuk Zoom tapi sama lagi di jalan. Salman ada ya. Wahab ada ya. Terus Muhammad Bagas Renaldi ada juga? Oh, Tidak ada. Ya udah. Ya, baik. Terima kasih semuanya. Selamat buka puasa. Kalau misalnya ada apa-apa, tulis aja di grup ya. Nanti kalau itu kita bisa bahas bersama ya. Baik, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti videonya Waalaikumsalam. Terima kasih Bu ya untuk hari ini. sehat-sehat semuanya ya.